Pada akhir abad ke-13, di kawasan utara Jawa Tengah, berdirilah beberapa kadipaten kecil, seperti Paranggaruda dan Carangsoka. Situasi politik di Pulau Jawa kala itu sedang bergolak, setelah runtuhnya Kerajaan Singosari dan masih belum terbentuknya Majapahit, membuat wilayah-wilayah lokal di Pantura mengambil alih kekuasaan. Disinilah kisah bermula, di tengah kaburnya kekuasaan besar, lahirlah fondasi baru untuk masa depan Pati yang sakral. Dua kadipaten mendominasi wilayah tersebut, Kadipaten Paranggaruda yang dipimpin Menak Jasari, dan Kadipaten Carangsoka yang dikendalikan oleh Adipati Puspa Andungjaya. Keduanya hidup berdampingan dengan relatif damai, meski ketegangan tersembunyi selalu mengintai di balik intrik politik dan tradisi lokal yang rumit. Cerita mereka menatap kegemilangan namun tetap terjal jalannya. Pertemuan antara keluarga Paranggaruda dan Carangsoka direncanakan melalui pernikahan antara Menak Jasari dan Dewi Ruyung Wulan. Sayangnya, cinta bukanlah sekadar kata dalam kisah ini, Ruyung Wulan menolaknya karena ia tidak mencintai Jasari. Inilah titik awal konflik emosional yang mendasari seluruh legenda kelahiran Pati. Dalam kebingungannya, Ruyung Wulan meminta pertunjukan wayang kulit oleh dalang legendaris Ki Soponyono. Ketika kisah tragis dimainkan, kedekatan batin muncul, dan ia lari bersama sang dalang ke Duku Bantengan Panewon Majasemi. Di situ mereka ditangkap dan diselamatkan oleh Penewu Sukmoyono, penyambung kisah yang kemudian memantik konflik besar. Saat pertempuran terjadi dan Sukmoyono gugur, muncul sosok Raden Kembangjoyo, adik sang Penewu, yang membalas dendam. Bersama Ki Soponyono, mereka melanjutkan perjalanan ke hutan Kemiri. Di tengah membuka kawasan baru, Kembangjoyo bertemu penjual dawet, Ki Sagola, yang meneguk semangatnya dengan segarnya minuman dari Pati Aren. Terinspirasi oleh hal itu, diberilah nama Pati Pesantenan untuk wilayah tersebut, Cikal Bakal Kabupaten Pati. Setelah penamaan Pati Pesantenan, kawasan baru itu mulai menarik perhatian penduduk dari berbagai daerah. Lahan subur, hasil pertanian melimpah, serta keberadaan mata air alami menjadikan wilayah ini tempat yang ideal untuk bertani dan berdagang. Raden Kembangjoyo tidak hanya menjadi pemimpin secara militer, tetapi juga tokoh yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Ia membangun pasar, membuka jalur air, dan memperkenalkan tradisi gotong royong yang kuat. Dalam perkembangannya, Kembangjoyo sering dikunjungi tokoh-tokoh spiritual dari luar daerah, termasuk para wali dan pendeta Hindu-Buddha. Pertemuan lintas keyakinan ini membentuk ciri unik Pati, kota yang toleran dan syarat nuansa sakral. Tradisi ziarah dan upacara adat yang menghormati leluhur pun mulai mengakar, menjadikan wilayah ini berbeda dari daerah pesisir lain. Keberadaan hutan kemiri dan pohon aren yang banyak tumbuh di sekitar Pati membuat penduduk memanfaatkan hasilnya untuk pangan dan upacara ritual. Minuman dawet dari Pati Aren tak hanya menjadi pelepas dahaga, tetapi juga simbol kesuburan dan kesejahteraan. Kembangjoyo menjadikan dawet sebagai minuman kehormatan dalam setiap musyawarah dan perayaan, sebuah tradisi yang kelak dikenang dalam nama kota. Ketegangan politik belum hilang. Sisa-sisa kekuasaan Carangsoka dan Paranggaruda memendam dendam terhadap Kembangjoyo. Namun, pemimpin ini memilih pendekatan damai. Ia mengundang para pemimpin desa dan bekas lawan politiknya untuk duduk bersama, minum dawet di bawah pohon aren sebagai tanda rekonsiliasi. Kisah ini menegaskan bahwa Pati lahir dari semangat perdamaian, bukan sekadar hasil peperangan. Dalam catatan Babat, ada kisah unik tentang pertemuan Kembangjoyo dengan seorang pendeta tua dari Gunung Muria. Pendeta itu berpesan bahwa tanah Pati akan menjadi tanah, pepadang, tanah yang terang karena doa dan kesungguhan penduduknya dalam menjaga kebaikan. Pesan ini melekat pada hati Kembangjoyo dan menjadi landasan moral dalam membangun kota. Setelah beberapa tahun, Pati Pesantenan berkembang pesat. Pasar ramai, sawah membentang hijau, dan jalur dagang ke daerah pesisir semakin hidup. Raden Kembangjoyo mulai mengatur wilayah menjadi beberapa perdikan agar rakyat bisa mandiri mengurus lahan mereka. Sistem ini membuat ekonomi Pati tumbuh tanpa harus bergantung penuh pada kerajaan besar yang kala itu mulai muncul, yaitu Majapahit. Namun kejayaan ini menarik perhatian pihak luar. Pasukan sisa dari Kadipaten Carangsoka yang tidak puas dengan rekonsiliasi mencoba mengacaukan wilayah. Mereka menyerang pasar dan membakar beberapa lumbung padi. Serangan ini membuat Kembangjoyo mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban dan melindungi warganya. Kembangjoyo tidak serta-merta membalas dengan kekerasan. Ia mendatangi markas lawan dengan membawa sesajen sederhana, dawet, buah kelapa, dan bunga kemiri.
Ia berbicara tentang arti hidup tenteram dan pentingnya bersatu menghadapi perubahan zaman. Dalam babat disebutkan, kehadirannya yang tenang membuat banyak musuh menunduk tanpa perlawanan. Dari peristiwa ini lahirlah keyakinan masyarakat bahwa Pati adalah tanah yang diayomi doa pemimpinnya. Banyak orang percaya bahwa niat baik Kembangjoyo mampu meredam kekerasan. Tempat-tempat ia bermeditasi di hutan kemiri dan tepi sungai Juwana kemudian dianggap keramat oleh penduduk. Di sisi lain, hubungan Kembangjoyo dengan Kisagola, penjual dawet yang menginspirasi penamaan kota, semakin erat. Kisagola bukan hanya pedagang biasa, tetapi juga bijak dalam memberikan nasihat. Ia kerap mengingatkan Kembangjoyo agar tidak silau oleh kekuasaan dan selalu mendahulukan kesejahteraan rakyat. Persahabatan mereka menjadi legenda yang terus diceritakan. Di tengah pembangunan Pati Pesantenan, Raden Kembangjoyo mulai memperkenalkan tata aturan baru. Ia membentuk Dewan Desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, pedagang, dan petani untuk membahas masalah rakyat secara terbuka. Setiap keputusan diambil dengan musyawarah di bawah pohon beringin, simbol keadilan dan perlindungan. Hal ini membuat rakyat merasa dihargai dan ikut memiliki kota yang sedang tumbuh ini. Salah satu agenda penting Kembangjoyo adalah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tanah mereka. Ia membangun sendang, mata air suci, dan mendirikan tempat pertemuan spiritual. Ritual doa bersama di sendang ini menjadi tradisi tahunan, memohon kesuburan lahan dan keselamatan warga. Tradisi ini bertahan lama dan sampai sekarang masih dikenang dalam upacara adat Pati. Dalam perjalanan waktu, semakin banyak pendatang yang tiba dari daerah pesisir untuk berdagang garam dan ikan. Mereka kagum melihat kehidupan damai dan makmur di Pati. Beberapa menetap dan membawa budaya baru, termasuk kesenian dan kuliner. Kembangjoyo menyambut semua perbedaan ini sebagai kekayaan yang memperkuat jati diri kota. Di tengah kedamaian itu, kabar datang bahwa Majapahit mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir utara Jawa. Utusan kerajaan mendatangi Pati, meminta agar wilayah ini tunduk dan mengirim upeti. Kembangjoyo menyambut utusan itu dengan ramah, menyajikan dawet aren, dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama tanpa mengorbankan kemandirian rakyatnya. Hubungan baik dengan Majapahit membuat Pati berkembang lebih cepat. Jalan perdagangan dibuka lebih lebar, keamanan lebih terjamin, dan budaya Jawa Hindu dari Majapahit ikut mempengaruhi seni dan arsitektur lokal. Namun, Kembangjoyo tetap menjaga agar tradisi asli Pati tidak hilang, terutama penghormatan pada leluhur dan alam yang membuat kota ini dikenal sakral. Dengan keamanan terjamin, Pati menjadi pusat pertemuan pedagang dan ulama dari berbagai daerah. Tidak hanya Hindu-Buddha, mulai berdatangan pula pedagang Muslim dari pesisir utara Jawa dan luar negeri. Mereka membawa ajaran baru yang memperkaya khazanah spiritual masyarakat Pati. Kembangjoyo menyambut mereka dengan terbuka, menjadikan kota ini tempat persinggahan yang damai. Di tengah keberagaman itu, muncul cerita mistis yang membuat Pati semakin dikenal sebagai kota sakral. Konon, di hutan kemiri tempat Kembangjoyo sering bermeditasi, terdengar gamelan gaib setiap malam Jumat Kliwon. Warga percaya bahwa suara itu adalah restu leluhur untuk menjaga tanah ini tetap subur dan tenteram. Tempat itu kemudian menjadi lokasi ziarah hingga kini. Kehidupan rakyat yang makmur membuat Pati dijuluki Pesantenan, karena terkenal dengan pesantren dan tempat belajar spiritual yang berkembang. Banyak tokoh dari luar datang untuk berguru, membawa ilmu pertanian, kesenian, hingga pengetahuan bintang. Kembangjoyo mendukung penuh, karena baginya ilmu adalah cahaya yang membuat tanah ini benar-benar menjadi pepadang, sebagaimana pesan pendeta Gunung Muria dahulu. Persahabatan Kembangjoyo dan Kisagola tetap terjaga erat. Mereka berdua sering berkeliling desa, memastikan rakyat tidak kelaparan dan semua anak mendapatkan pendidikan. Kisagola bahkan mengajarkan cara membuat minuman dawet yang lebih nikmat, yang kemudian dijadikan lambang keramahan warga Pati terhadap tamu. Di masa tuanya, Raden Kembangjoyo masih menjadi panutan. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin gagah berani, tetapi juga bijak dan rendah hati. Saat sakit menahun melanda dirinya, ia memilih menghabiskan waktu dengan rakyatnya, memberikan pesan agar mereka selalu menjaga kedamaian, kesuburan tanah, dan menghormati leluhur. Wasiat inilah yang membuat Pati hingga kini dikenal sebagai kota dengan aura sakral yang kental.